Takdirku menikahi Om. Bab. Ngah mati, itulah yang dirasakan Yuda saat ini. Wajah Sally benar-benar pucat pasi. Darah seolah tidak ada lagi dalam tubuh perempuan ini. Benar-benar pucat. Langkah lebarnya langsung membawa menuju penggantungan kunci mobil. Dengan segera ia membawa tubuh lemas itu menuju lift. Kakak, kita mau kemana? Rumah sakit. Sally nggak mau, Kak. Nggak usah bantah saya kamu. Sally pun hanya bisa pasrah mendengarkan tekanan dari Yuda. Lah bahkan tidak bisa membantah sedang tubuhnya selemah ini. Seharusnya Kak Yuda nggak kurung Sally. Harusnya Kak Yuda lepasin Sally. Mulut perempuan itu bahkan sempat-sempatnya mengomel. Ia masih tidak terima akan dirinya yang masih dijadikan sandera. Sally kangen sama teman-teman Sally. Sally kangen sekolah. Sally kangen sama mama sama papa. Mama sama papa kamu masih di luar negeri, kamu tahu itu. Dan untuk sekolah, jangan harap kamu bisa ke sekolah kalau belum mau menyadari kesalahan kamu. Sally pun dimasukkan ke dalam mobil. Yuda langsung memasangkan seat belt pada tubuh rampingnya dan kemudian menutup pintu. Di saat lelaki itu berjalan memutari setengah badan mobilnya untuk masuk ke dalam kursi kemudi, cepat-cepat tangan Sally melepaskan sabuk pengaman itu dan segera membuka pintu. 47. Brak. Pintu tertutup di saat Yuda membuka pintu samping kemudi. Betapa syoknya ia melihat Sally yang sudah berlari melarikan diri. Dengan langkah 1000 ia pun langsung mengejar lelaki itu dengan secepat kilat. Grab. Tubuh Sally yang lemah membuatnya tidak bisa mengambil banyak langkah. Alhasil langkah suaminya yang panjang bisa lebih dulu menyusulnya dan kini bahkan sudah mencekal tangannya. Lepasin, Kak. Seru Sally. Sally nggak mau sama Kak Yuda. Sally mau pulang ke rumah Mama. Yuda sudah mengurung Sally dalam pelukannya. Gadis itu bahkan tidak bisa apa-apa saat tubuhnya dikunci sedemikian rupa. Suami Sally itu menunduk, berbisik tepat di sebelah telinga perempuan itu, "Semakin kamu ingin lari dari saya akan semakin mengurung kamu dan tidak akan membiarkan kamu lepas. Kamu istri saya, Sally. Sampai kapanpun akan tetap begitu." Sally menggeleng, memukuli dada bidang suaminya itu sekenanya. Nggak mau. Sally nggak mau jadi burung dalam sangkar emas. Sally nggak mau lagi jadi tahanan. Sally mau bebas. Sally mau hidup kayak dulu lagi, Kak. Lebih bagus Kak Yuda lepasin Sally dan kita hidup masing-masing daripada harus saling nyakitin kayak gini. Nggak akan. Desis Yuda. Kamu mau bebas biar bisa ketemu sama laki-laki itu, Tuduhan Yuda itu benar-benar membuat Sally frustasi. Hatinya pun masih setinggi langit tidak ingin merendahkan diri dengan meminta maaf. Terserah Sally mau ketemu sama siapa aja. Itu hak Sally kalau nanti pada akhirnya kita pisah. Kak Yuda bisa balikan sana mantan Kak Yuda yang belum move on kemarin. Dan Sally. Dan kamu balikan sama mantan kamu itu, iya. Iya, teriak Sally yang akhirnya kehilangan kesabarannya. Selalu saja ini yang menjadi bahan keributan mereka. Iya, Kak, iya. Puas. Yuda mengeraskan rahangnya. Ia raih istrinya itu dan ia cekal rahangnya dengan begitu kuat, sampai mati pun saya nggak akan pernah lepasin kamu, Sally. Tapi Sally yang, HMMPPP. Sally kembali menelan ucapannya ketika sang suami melumat bibirnya begitu dalam. Lelaki itu bahkan tidak peduli jika ada yang melihatnya atau tidak. Ia hanya ingin perempuan ini terus berada di sisinya. Walau bagaimanapun caranya. Kakak, Hamim. Sally sampai kewalahan menghadapi tindakan suaminya ini. Tubuhnya benar-benar terasa pening bukan main.
Oksigen dalam dadanya seolah disedot sedemikian rupa hingga ia merasakan sesak yang begitu mendesak. Tidak lama kemudian ciuman itu terlepas. Yuda langsung menggendong Sally ala bridal dan kembali memasukkannya ke dalam mobil. "Jangan coba-coba melarikan diri, Sally," desis Yuda. "Kamu tidak akan berhasil walau bagaimanapun kamu mencoba." Sally menelan salivanya susah payah. Yuda benar-benar berniat mengikatnya sedemikian rupa. Lelaki itu benar-benar serius ingin memenjarakan hidupnya. 48. Mungkin gak sekarang, tapi Sally bakal berhasil suatu saat nanti. Yuda langsung mengemudikan mobilnya keluar dari basement. "Daripada kamu berusaha melarikan diri, kenapa tidak mencoba untuk memperbaiki sikap? Kamu bisa minta maaf ke saya daripada tetap keras kepala. Siapa tahu saya akan melepaskan kamu seperti dulu dan mengizinkan kamu kembali ke sekolah." Sally berdecih. Sally emang salah, tapi Kak Yuda lebih salah karena udah bikin anak orang babak belur. Yuda tetap dengan wajah datarnya berkata, "Perdebatan kita hanya akan terus berputar sampai di situ dan tidak akan kemana-mana selagi kamu tetap berada dalam ego kamu. Sikap saja sudah sangat wajar, lelaki itu mencoba melecehkan kamu, San, sekali lagi saya tidak terima akan hal itu." Sally memutar bola matanya, sangat jengah dengan apapun yang diucapkan oleh Yuda. "Kak Yudalah yang melecehkan aku, bukan siapapun atau lelaki manapun. Seluruh tubuh kamu adalah hak saya, Sally. Kamu istri saya kalau kamu lupa." Tapi nggak seperti itu Kak Yuda memperlakukan Sally. "Kakak nyakitin Sally, kakak udah bikin Sally nggak bisa mendapatkan apapun yang Sally ingin kejar. Gimana Sally mau nurut kalau cara Kak Yuda seperti ini? Cara kamu juga seperti itu, Sally," desis Yuda. "Terserah. Suatu saat Sally pasti bisa lepas dari Kak Yuda. Sally pastiin, saat itu tiba, kakak nggak akan pernah lihat lagi." Yuda mencengkeram setir mobil yang sedang ia genggam. Lelaki itu langsung menepikan mobilnya dan langsung membuat kaca kendaraan itu menggelap. Ia buka seat belt istrinya itu dan menarik tubuhnya agar duduk di pangkuannya. "Dengar, kamu nggak akan pernah saya lepaskan kemanapun," bisik Yuda sambil merengkuh pinggang Sally kuat dan menekan kepalanya agar bibir mereka tidak berjarak. "Ke lubang semut pun kamu bersembunyi, saya akan mengejar kamu." Tangan lelaki itu kemudian masuk di antara dress Sally yang hanya selutut. "Saya bahkan sudah berencana untuk membawa kamu pindah ke negara lain. Di suatu tempat, di mana kamu tidak akan bisa lari dari saya, dan kamu tidak perlu memikirkan orang-orang yang sepatutnya tidak perlu kamu pikirkan." Sally menggeram tidak suka. Tentu saja dia tidak mau kalau harus pindah jauh dari Indonesia. Apalagi jauh dari keluarga dan teman-temannya. Ya, memang dia dulu berencana ingin kuliah ke luar negeri, tapi kalau ke negara asing hanya untuk pindah dan dikurung, untuk apa? Sally nggak mau. "Kak Yuda sakit jiwa, iya. Sakit jiwa memang, dan itu semua karena kamu. Kamu yang udah trigger saya untuk lakuin ini semua, Sel. Kamu terlalu jadi pembangkang. Kamu keras kepala. Merasa benar dan gak pernah ada rasa nyesal atau rasa salah sedikitpun." Sally menutup kupingnya, ia pun tidak mau terus saja berdebat dengan suaminya itu. Tekadnya sudah bulat, ia akan pergi suatu saat nanti. Ia harus mengambil waktu untuk mengambil jarak dari lelaki ini. Sesampainya di rumah sakit, Yuda langsung menggendong Sally menuju IGD. Di sana, lelaki itu langsung disambut beberapa staf medis. "Lo Dokter Yuda, adiknya kenapa?" "Ya," Yuda membawa istrinya itu ke rumah sakit di mana tempatnya bekerja. Tentu saja semua staf mengenalinya. "Istri saya, bukan adik saya." 49. Hah?
Beberapa orang yang mendengarkan ucapan Yuda langsung terkaget. Pasalnya, tidak ada yang mengetahui pernikahan Yuda. Semua orang masih mengira kalau lelaki itu masih lajang. Dan, istrinya ini, tampak, masih sangat muda. Satu istri. BO staf perawat yang lainnya. Kapan nikahnya, Dok? Belum dipublikasikan. Mungkin dalam waktu yang dekat. Tidak usah ramai, kalau berita ini menyebar, kalian berdua yang akan saya cari. Istri saya masih sekolah. Satu perawat yang mengambil bagian untuk memasang infus adalah laki-laki. Ia terkekeh saat diperingatkan oleh Yuda. Tumben galak, Dok. Biasanya ramah pakai banget. Iya, nih, Dok. Akhir-akhir ini kayaknya Dokter Yuda moodnya kurang baik, ya? Tidak, biasa saja, jawab Yuda. Tolong tangani cepat istri saya. Siapa dokter jaganya? Dokter Feby, Dokter Bagas, sana Dokter Romi, dokter. Yang lagi free Dokter Feby, sebentar saya panggilkan. Tadi beliau lagi ke toilet. Oke. Sally hanya diam saja melihat suaminya berinteraksi dengan para staf rumah sakitnya. Ia bagaikan seonggok daging yang didiamkan saja selagi mereka sibuk berbicara sendiri. Tidak lama kemudian, datang seorang dokter cantik berkulit putih yang memiliki rambut panjang. Matanya bulat dengan bulu yang begitu lentik. Cantik sekali parasnya. Sepertinya ia memiliki darah Arab. Dokter Yuda, siapa yang sakit? Tanya perempuan cantik dengan harus semerbok itu. Adik saya, Dokter Feby. Tolong periksa dan cek darah lengkapnya. Ada kesiap terkejut di wajah cantik perempuan itu. Ia pun sama seperti yang lain, merasa terkejut. Adik, bukannya dokter. Anak terakhir. Bisa saya jelaskan nanti. Tolong tangani terlebih dulu. Kita bisa cerita nanti. Bukan tanpa alasan ia membahasakan istri pada dua stafnya, dan adik pada teman sejawatnya. Tujuannya tetap sama, melindungi nama Sally tentu saja. Perempuan bernama Feby itu mengulas senyumnya. Sally bisa melihat dua orang ini sepertinya tampak cukup dekat. Tekanan darahnya berapa, Aldo? Tanya Feby pada staf perawat yang tadi memeriksa tekanan darah. Sally. 80/60 mm raksa, Dok. Suhunya juga tinggi, 39 derajat. Wah, sedikit rendah, iya. Sally, sambung Yuda memberitahu Feby saat menyadari perempuan itu bingung menyebutkan panggilan. Rekam medis Sally belum tersedia. Oh, ya. Feby menimpali jawaban Yuda. Ini tekanan darahnya lumayan rendah loh Mbak Sally. Ada yang Mbak pikirkan atau yang lainnya? Makan gimana? Nggak selera. Jawab Sally ketus. Entah kenapa ia tidak suka dengan kehadiran perempuan bernama Feby tersebut. Banyak pikiran ia juga. Feby mengangguk-anggukkan kepalanya. Ini demam ya? Infus nanti sedikit kita guyur biar demamnya. 50. Turun. Nanti kita juga berikan obat penurun panas. Dan kita juga izin ambil darah buat pemeriksaan labor. Iya, tadi udah diambil kok darahnya. Loh, Al, udah diambil darahnya. Siap, sudah, dokter. Tinggal kita tunggu hasilnya. Oke. Untuk beberapa saat pemeriksaan Sally sudah selesai dilakukan. Tinggal menunggu hasilnya saja. Sebentar lagi juga akan selesai. Untuk beberapa saat Yuda dan Feby tampak menyingkir. Dua orang itu mengobrolkan sesuatu. Nanti hasilnya paling sama Dokter Romi, ya, Dok. Sebentar lagi soalnya saya pulang. Saya dinas pagi hari ini. Cuma gantiin Dokter Tika sebentar karena dia ada urusan. Feby menjelaskan kondisi pekerjaannya terhadap Yuda.
Perempuan itu memang seharusnya sudah pulang sedari tadi, namun karena harus menggantikan teman sejawatnya yang mempunyai urusan keluarga, jadilah ia tertahan di tempat ini. Oke, nggak masalah. Tadi adik dokter kayaknya dehidrasi berat deh, dok. Mudah-mudahan hasil pemeriksaannya nggak ada apa-apa, ya, dok. Amin. Oh, ya, dokter, ada titipan dari mama saya. Sebentar. Feby pun melipir sebentar ke tempat ruang jaganya. Mengambil satu paper bag di sana. Tidak lama kemudian ia pun kembali ke hadapan Yuda. Ini, dok. Oleh-oleh dari umroh. Jangan lupa sering-sering dipakai ya, dok. Yuda pun menerima bingkisan tersebut dari Feby. Repot-repot mama kamu, Feb. Bilang terima kasih sama dia. Iya, dok. Kapan-kapan mampir, dokter. Udah lama nggak main ke rumah. Yuda tersenyum. Jelas, semua interaksi itu dapat dilihat oleh Sally. Kapan-kapan, dokter Feby. Kita tahu kita sama-sama sibuk. Kita bisa ambil waktu cuti barangkali. Lelaki itu kembali mengulas senyumnya. Bisa saja ia mengambil jatah cuti, tapi untuk urusan apa? Mungkin lain waktu bisa. Untuk sekarang belum ada rencana. List pasien saya yang daftar untuk 1 bulan ini sudah penuh. Kasihan rasanya kalau bikin mereka nunggu lebih lama. Feby meringis. Iya, sih. Kalau dokter Yuda sampai libur, itu rasanya rugi banget. Pasien dokter kayaknya nggak kehitung banyaknya. Banyak orang depresi sekarang. Beda sama saya yang malah masih nyambi residen. Semoga saja cepat selesai, Feb. Setelah itu kamu bisa pindah ke poli, nggak perlu di IGD lagi. Yuda bahkan sampai lupa menambahkan sebutan dok pada Feby pada akhir pembicaraan mereka. Ya, panggilan formal memang selalu mereka gunakan di saat berada di lingkungan bekerja, namun tidak jarang bisa kelepasan hanya memanggil nama saja. Makasih, dok. Semoga cepat selesai. Abis itu di poli ruangannya sebelahan sama dokter Yuda. Yuda terkekeh, kemudian tanpa sengaja mengusap kepala Feby begitu saja. Semangat. 51. Setelah beberapa saat, Feby pun pergi setelah menyalimi tangan Yuda. Gadis itu akhirnya pamit pulang saat teman yang ia gantikan sudah datang. Bukan tanpa alasan kedekatan mereka berdua bisa terjalin hangat. Selain hubungan senior dan junior, mereka memang sudah saling mengenal sejak dulu. Ibu Feby adalah teman baik dari Ibu Yuda. Untuk itu mereka memang bisa dikatakan lumayan dekat. Bukan untuk hubungan spesial, sebab Yuda menganggap Feby tidak lebih dari seorang adik. Yuda pun kembali ke bilik tempat Sally dibaringkan. Di sana, ia melihat istrinya itu bahkan sudah enggan untuk melihatnya. Kamu butuh sesuatu, Darl? Enggak. Entah kenapa hati Sally begitu memanas saat melihat Yuda tampak begitu dekat dengan wanita lain. Rasanya membara. Apa mungkin seperti itu perasaan Yuda saat melihatnya dengan Regan hampir saja berciuman? Ada apa? Kenapa lagi dengan kamu, Darl? Sally sangat enggan melihat wajah suaminya itu. Rasanya sangat jengah. Enggak kenapa-kenapa. Yuda pun mengusap kepala sang istri penuh sayang. Sejujurnya saja ia tidak ingin keras terhadap perempuan yang sangat ia cintai ini. Tapi bagaimana lagi? Menghadapi dia yang terlalu keras kepala harus menggunakan strategi. Bahkan kelembutannya tidak bisa menawar kerasnya hati seorang Sally. Menurut gadisnya itu, ia harus meminta maaf atas segala perlakuannya terhadap mantan kekasihnya itu. Sebagai suami, tentu ia tidak akan mau. Permintaan Sally terlalu mengada-ada menurutnya. Memang, istrinya itu memang tidak memintanya untuk meminta maaf secara langsung pada Regan, namun, mengaku salah karena telah menganiaya orang lain.
Begitu menurutnya. Sally memalingkan wajahnya ke arah lain jika Yuda berada di sisi wajahnya. Mood perempuan itu terlihat sangat tidak baik. Kak Yuda kesana aja deh. Jauh-jauh dari Sally, ucap Sally kesal. Sana deket-deket sama temen-temen kerjanya. Kan enak deket sama mereka. Sama-sama dokter, bisa diskusi pakai senyum-senyum, bisa open-minded, nggak kayak kalau sama Sally, butekkan pikiran Kak Yuda. Sesaat Yuda menelaah maksud dari sang istri. Baru beberapa saat kemudian ia langsung memahami. Kamu cemburu sama Feby? Tanya Yuda pada sang istri. Enggak. Ngapain harus cemburu? Enggak penting juga Kak Yuda mau dekat sama siapa, bukan urusan Sally. Yuda tersenyum miring. Seperti itulah perasaan saya, Sally. Saya tidak rela kalau kamu dekat sama pria lain. Sally menelan salivanya susah payah. Kita beda. Regan refleks kayak gitu karena kesal sama Sally. Tapi Kak Yuda memang suka rela ngelus kepala dia. Sally bahkan sampai harus meneteskan air matanya. Feby kerabat saya, Sally. Kamu nggak perlu cemburu sama dia. Dia sudah anggap saya sebagai kakaknya. Bullshit.